Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Matahari dengan NIM 210502072. Kami dari kelompok 3 dengan judul presentasi sekuritas syariah. Pasti teman-teman semua bingung, apa sih sekuritas syariah itu? Namun sebelumnya kita harus pahami dulu, apa sih itu sekuritas. Sekuritas kalau dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan merupakan perusahaan yang memiliki atau mengantongi izin langsung dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai perusahaan yang menjadi perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengawas pasar modal di Indonesia. Nah, kalau tadi itu pengertian sekuritas secara umum atau secara konvensionalnya. Nah, sekarang pengertian sekuritas syariah. Sekuritas syariah adalah sebuah atau salah satu instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, investasi di sekuritas syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah tidak boleh mengandung riba, dan usaha bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan yang ada di sekuritas syariah itu tidak boleh yang mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan oleh Islam atau oleh syariat Islam, seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Murtado dengan NIM 210502065. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan saja tentang kategori sekuritas syariah, yaitu yang pertama, segala macam sekuritas yang memberikan predetermined fixed income atau pemasukan yang pasti atau sudah jelas yang sebelumnya telah ditentukan, maka sekuritas ini tidak jelas dan tidak diperbolehkan dalam pandangan syariah karena mengandung unsur riba. Termasuk dalam kategori ini adalah saham preferen, debitur, commercial paper, dan treasury, sekuritas and konsul. Terus yang kedua yaitu jadi sekuritas yang sudah tidak diperdebatkan dan dipertanyakan dikarenakan adanya kecurigaan bahwa sekuritas tersebut dihinggapi ketidakjelasan, keraguan, tipu daya seperti future, forward, dan option. Terus selanjutnya itu yang terakhir, sekuritas yang diperbolehkan syariah baik secara penuh maupun dengan syarat dan ketentuan tertentu seperti saham dan obligasi Islam. Sekuritas pemerintah berdasarkan pembagian untung maupun rugi atau profit loss sharing basis dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan sekuritas konvensional dan syariah. Yang pertama, perbedaan yang paling mendasar itu penghormatan terhadap prinsip-prinsip syariah itu sendiri, di mana biasanya perusahaan sekuritas konvensional kurang dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu berbeda dengan perusahaan sekuritas syariah. Yang kedua, pada sekuritas syariah, utang yang menggunakan basis bunga besarnya tidak boleh dari 45%. Sementara pada sekuritas konvensional akan mengikuti menurut transaksi yang dijalankan atau tidak mengikat. Yang ketiga, pada perusahaan sekuritas syariah, pendapatan yang dihasilkan harus lebih kecil dari pendapatan usaha. Hal ini ditujukan untuk minimalisir kemungkinan tersangkutnya pendapatan yang tidak halal. Sementara pada perusahaan sekuritas konvensional akan mengutamakan penghasilan yang maksimal dan tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nufuzia dengan NIM 190502117 akan melanjutkan materi terakhir, yaitu daftar sekuritas syariah di Indonesia. Ada beberapa perusahaan SOT yang memiliki
yang memiliki syariat online trading system, yaitu SOT adalah sistem transaksi saham syariah secara online memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. PT MNC Sekuritas Syariah. Salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki SOT adalah PT MNC Sekuritas, yakni MNC Trade Syariah. Platform ini merupakan platform online trading sistem berbasis syariah yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia sesuai prinsip syariah. Oke, yang kedua, PT Mirai Sekuritas Indonesia. PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan investasi yang memiliki berbagai layanan investasi, mulai dari investasi konvensional hingga investasi syariah. Yang ketiga, PT Indo Primer Sekuritas atau iPod Syariah. Indo Primer Sekuritas juga memiliki salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki SOT. SOT memiliki Indonesia Primer. Indo Primer Sekuritas adalah iPod Syariah. iPod Syariah merupakan aplikasi online trading syariah dari Indo Primer Sekuritas yang memiliki pendapatan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional atau DSN dan dikhususkan untuk transaksi saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, yang kelima yaitu PT Mandiri Sekuritas atau MOD Syariah. PT Mandiri Sekuritas juga memiliki platform investasi berbasis syariah bernama MOD Syariah. MOD Syariah menawarkan berbagai kemudahan bagi investor muslim untuk melakukan investasi saham, reksadana, dan obligasi sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, PT Tistako Sekuritas. Tistako Sekuritas memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal syariah dengan menghadirkan sistem online trading bernama Profit Syariah. Profit Syariah merupakan platform online trading yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini antara lain investasi halal, bebas riba, dan multi platform. Oke, yang terakhir PT FAS Sekuritas Indonesia. PT FAS Sekuritas juga memiliki platform online trading berbasis syariah yang bernama FAS Syariah. Platform ini ditujukan untuk membantu investor dalam bertransaksi dan berinvestasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Oke, mungkin segitu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.